sahabat yang dimuliakan Allah. Kali ini diceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Dilansir buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul oleh Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Ibrahim merupakan putra dari Azar, seorang pemahat dan pedagang patung yang dijadikan berhala untuk sesembahan. Namun mengutip buku Kasyash Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ibrahim adalah putra dari Tariq bin Nahur bin Sarug bin Ragu bin Falig bin Abir bin Syali bin Arfashad bin Sabinu. Dalam buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir disebutkan nama asli Ibrahim ialah Ibrahim bin Tari. Ibunya bernama Buna binti Karbita bin Katsi. Ibrahim juga disebut sebagai Rasul Ulul Azmi, yang merupakan gelar bagi Rasul Allah dengan kedudukan tinggi. Selain itu, ia juga memiliki julukan Abul Anbiya yang berarti ayahanda dari para nabi. Putranya merupakan seorang nabi juga yang tak lain adalah Ismail. Nabi Ibrahim dilahirkan di Padang Aram di dalam kawasan kerajaan Babilonia. Kisah Nabi Ibrahim bermula saat ia dilahirkan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Sebelum dimulai, yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Namrud adalah raja tirani yang sangat sombong dan egois. Kala itu, Raja Namrud memimpikan seorang anak laki-laki yang mengancam kekuasaannya. Kekhawatiran ini membuatnya mengeluarkan pengumuman untuk membinasakan seluruh anak laki-laki di masyarakat sekitar kerajaan. Maka dibuatkanlah salah satu aturan yang meresahkan masyarakat, yaitu pembunuhan bayi laki-laki agar tidak ada penerus raja, agar tidak ketahuan. Ibu Nabi Ibrahim pun menyembunyikan anak bayinya ke dalam gua agar selamat. Ketika ditinggal di dalam gua sepi tanpa makanan, Ibrahim kecil kelaparan dan menghisap ibu jarinya. Jari yang dihisap sang bayi akhirnya mengeluarkan susu dan madu sehingga Ibrahim kecil tetap bertahan dan tumbuh sehat. Inilah salah satu mukjizat jari Nabi Ibrahim yang mengeluarkan susu dan madu. Terjadi ketika ia masih bayi. Atas kuasa Allah, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas, tangguh, dan selalu aman dari segala macam bahaya, hingga suatu saat dia bisa kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim kembali, beliau begitu kebingungan karena banyak orang yang menyembah berhala. Hampir sepanjang perjalanan pulang dia melihat sebuah patung. Sesampainya di rumahnya, benda tersebut masih ditemukan dan ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim merasa bingung dengan apa yang dilakukan ayah dan umatnya, sehingga ia memutuskan untuk menyendiri di gunung. Di usia yang begitu muda, dia bertanya-tanya tentang dirinya sendiri dan rasa ingin tahunya sangat besar. Sebagai calon utusan Allah yang akan membawa kebenaran, Nabi Ibrahim telah diilhami akal sehat, pikiran tajam, dan kesadaran di antara penduduk penyembah patung. Ketika Nabi Ibrahim mencapai umur cukup dewasa, beliau telah dapat membedakan yang hak dan batil. Kemudian beliau meyakini bahwa dirinya dan semua makhluk yang ada di dunia pasti ada yang menciptakan. Beliau sadar bahwa berhala yang disembah ayah maupun masyarakat Babilonia tidak dapat makan, minum, hingga berbicara, sehingga mana mungkin mereka adalah Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebabnya, Nabi Ibrahim mulai mencari di mana dan siapa Tuhan itu sebenarnya. Tuhan yang menciptakan dirinya dan seluruh makhluk di dunia ini. Perjalanannya mencari Tuhan bermula saat Nabi Ibrahim melihat bintang yang bercahaya dan menyangka bahwa itu adalah Tuhan. Namun, saat bintang itu menghilang di langit dari pandangan mata, Nabi Ibrahim pun tidak percaya bahwa bintang adalah Tuhan sesungguhnya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan dan berpikir juga bahwa itu adalah Tuhan. Lagi-lagi ketika bulan menghilang pada pagi hari, beliau menyadari bahwa bulan bukanlah Tuhan. Saat pagi hari tiba, beliau kembali melihat matahari. Nabi Ibrahim berpikir pula bahwa matahari adalah Tuhan karena lebih besar dari bintang dan bulan. Tapi, ketika matahari terbenam dan waktu malam tiba, beliau tersadar matahari juga bukanlah Tuhan. Hingga Nabi Ibrahim pun tahu dan menyimpulkan bahwa sesuatu yang tampak mata bukanlah Tuhan. Karena baginya, Tuhan tidak akan pernah hilang. Demikian beliau menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta dari semua makhluk. Kisah Nabi Ibrahim tersebut diabadikan dalam surat Al-An. Ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka, ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Kemudian, ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi, ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat." Kemudian, ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata lagi kepada kaumnya, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Akan tetapi, ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku,
Sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Quran Surat Al-An, ayat 76-78. Setelah memperoleh hidayah, Nabi Ibrahim pun menemukan Tuhan yang selama ini beliau cari. Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk termasuk bintang, bulan, matahari, maupun dirinya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim ingin memerangi syirik dan penyembahan berhala yang dilakukan ayah maupun masyarakat Babilonia. Namun sebelumnya, ia ingin mempertebal iman dan keyakinannya terlebih dahulu supaya hatinya tentram dan semakin yakin. Beliau melakukannya untuk membersihkan keraguan yang kemungkinan sesekali mengganggu pikirannya. Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya. Akan tetapi, agar hatiku tetap mantap dengan imanku," Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Kemudian Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim. Beliau diperintahkan olehnya untuk menangkap 4 ekor burung dan memperhatikan serta meneliti bagian tubuh-tubuh burung itu, lalu memotongnya menjadi kepingan. Tubuh burung yang sudah hancur itu kemudian untuk diletakkan di atas puncak dari 4 bukit yang letaknya berjauhan. Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan kembali untuk memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak bagian tubuhnya itu. Dengan izin Allah dan kuasanya, keempat ekor burung itu datang berterbangan dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala setelah mendengar panggilan Nabi Ibrahim. Lalu hinggap dengan wujud hidup di hadapan Nabi Ibrahim. Melihat itu dengan mata kepalanya sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan di mana kuasa menghidupkan kembali makhluknya. Demikian permohonan Nabi Ibrahim terkabul. Hatinya menjadi tentram dan keraguannya menghilang. Keimanan serta keyakinannya pun semakin tebal dan dalam. Kemudian Allah memberinya keajaiban, yaitu pemikiran yang cerdas dan kritis. Lalu, Allah mengutusnya sebagai utusan keberadaannya selama ini, agar kelak manusia bertakwa kepadanya dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak penting. Dengan kecerdasannya, ia melakukan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan para pengikutnya. Nabi Ibrahim melakukan aksinya dengan menghancurkan semua berhala, kecuali berhala yang paling besar. Kala itu, Raja Namrud beserta pengikutnya sedang pergi keluar untuk melaksanakan upacara keagamaan. Karenanya, gedung tempat berhala menjadi sepi. Mengetahui hal itu, Nabi Ibrahim langsung masuk ke dalam gedung dan menghancurkan satu persatu berhala. Kendati demikian, ia menyisakan satu berhala paling besar. Ibrahim kemudian meletakkan kapak yang ia gunakan di leher berhala besar dalam keadaan menggantung. Setelahnya, ia pulang ke rumah. Saat Raja Namrud dan para pengikutnya kembali, alangkah terkejutnya mereka melihat berhala-berhala yang mereka sembah sudah hancur. Mengetahui Nabi Ibrahim yang menghancurkannya, Raja Namrud segera menangkap sang nabi. Ketika dibawa ke pengadilan raja dan disaksikan masyarakat umum, Raja Namrud bertanya, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu?" "Bukan," jawab Nabi Ibrahim. Merasa geram, Raja Namrud mendesak Ibrahim untuk menjawab. "Jangan mungkir, hai Ibrahim, akui saja perbuatanmu itu." "Tidak," kata Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim memicu kemarahan Raja Namrud. Akhirnya, Nabi Ibrahim menambahkan ucapannya, "Baiklah, kita sama-sama berakal. Persoalan saat ini adalah mencari pelaku penghancuran berhala itu. Siapa yang telah memperlakukan berhala-berhala seperti itu? Sebetulnya, buktinya sudah ada. Sekarang di hadapan kita ada satu patung besar dan di lehernya tergantung kapak besar. Mungkin dialah pelakunya." Ucapan Nabi Ibrahim membuat Raja Namrud geram. "Kau banyak akal. Kau pikir aku dan rakyatku sebodoh itu? Mana mungkin patung bisa aku ajak bicara dan aku tanyakan siapa pelakunya." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Hai Raja Namrud, rupanya yang bodoh bukan aku,
tapi engkau dan seluruh rakyatmu. Buktinya, patung yang tidak berdaya apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa dimintai pertolongan, dan tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kejelekan itu, engkau sembah dan engkau puja. Kata Nabi Ibrahim menanggapi Raja Namrud. Ia lalu melanjutkan, kalau engkau dan rakyatmu sudah tahu bahwa patung dan berhala yang kalian sembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa dimintai pertolongan, mengapa kalian sembah dan kalian puja di hadapannya? Kalian berdoa, kalian meminta kebaikan dan keselamatan. Sudah jelas, patung-patung yang kalian sembah itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya kehancuran. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Raja Namrud dan para pengikutnya merasa terpojok. Ucapan beliau memang masuk akal, sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Namun, akhirnya secara serentak mereka menangkap Nabi Ibrahim dan hendak membakarnya. Seketika itu juga, Raja Namrud menyuruh rakyatnya mencari kayu bakar. Lalu, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud sebagai hukuman karena menentang penyembahan berhala. Atas izin Allah, ketika api dinyalakan, justru Nabi Ibrahim tidak merasa panas. Sebaliknya, api tersebut malah menyejukkan Nabi Ibrahim. Hal ini termasuk ke dalam salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 68-70, yang artinya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Jika kamu benar-benar hendak bertindak, kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Menyaksikan peristiwa itu, Raja Namrud dan seluruh orang di sana tercengang. Akhirnya, ia memerintahkan agar pembakaran dihentikan dan Ibrahim dibebaskan. Dan tersebar berita bahwa Raja Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibelah sama Tuhannya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la dari Abu Hurairah, Rasulullah menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke tengah api yang berkobar itu, ia berdoa sebagai berikut, ya Allah, engkau asa di langit dan aku sendirian di bumi. Tiada seorang pun yang taat kepadamu selain aku. Bagiku cukuplah Allah sebaik-baik tempat berserah diri. Namrud yang kehilangan akal untuk membunuh Nabi Ibrahim masih tak sadar untuk menyembah Allah. Maka diceritakan suatu waktu datanglah seekor lalat yang masuk ke lubang hidungnya. Lalat itu menyerang dirinya hingga turun perintah kepada para prajuritnya untuk membunuh serangga kecil ini, namun tak ada yang mampu melakukannya. Dengan kuasa Allah, lalat itu masuk ke tubuhnya melalui lubang hidungnya dan menetap di dalam otak. Tak keluar selama 3 hari. Bisingnya serangga dalam kepalanya itu membuat dirinya tak henti memukuli kepalanya sendiri hingga akhirnya Namrud meninggal dunia. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan rezeki dan kesenangan di dunia maupun di akhirat.